Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang ke rumah, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Bang, kalau RP dan campur dolomit untuk lubang tanam sudah bisakah atau harus dipisahkan jarak waktunya? Jadi sahabat The Brondol yang berbahagia di sore hari ini, bahwa yang namanya dolomit dengan memiliki rumus kimia adalah kalsium magnesium karbonat yang memiliki kadar ada dua gugus, yaitu adalah CaO dan MgO. Kemudian rock fosfat sendiri adalah pupuk fosfat yang kadarnya adalah hampir 28% P2O5. Sehingga ketika kita ngomongin pemupukan lubang tanam, maka keduanya boleh dicampur enggak? Jawabannya adalah boleh, Mas. Sehingga kalau kita ngomongin sistem pemupukan lubang, maka biasanya dolomit dan rock fosfat diuntil bersamaan. Misalnya dengan menggunakan rekomendasi rock fosfatnya 500 gram ditambah dengan dolomit 250 gram, maka dijadikan satu plastik, Mas. Dijadikan satu plastik dan dijadikan satu. Ini biasanya digunakan untuk mineral. Nah, di sisi lain kalau misalnya toh di gambut mau ditambah 15 gram CuSO4, maka apakah boleh dicampur jadi satu? Maka jawabannya tetap boleh. Jadi rock fosfatnya misalnya kalau untuk di gambut dibalik, dolomitnya 500 gram, rock fosfatnya 250, dan misalnya CuSO4-nya adalah 15 gram, maka diuntil jadi satu. Jadi ditimbang dulu dolomitnya 500 gram masuk plastik, 250 gram rock fosfat masuk plastik, dan 15 gram disendok dengan sudah dikalibrasi dimasukkan ke dalam plastik yang sama. Jadi diuntil dalam plastik yang sama. Kemudian penebarannya adalah tetap merata pada lubang itu sendiri. Jadi mau dinding lubangnya, mau dasar lubang, lantai lubangnya, semuanya adalah tetap diberikan diberikan secara merata. Jangan hanya terkonsentrasi pada lantai lubangnya saja. Dan pertanyaan ini mungkin akan nyambung terhadap yang namanya pemupukan lubang. Pemupukan lubang idealnya tetap berjarak. Berjarak artinya antara memupuk lubang dengan penanaman kelapa sawitnya adalah yang dilakukan adalah memiliki jarak yang relatif ada jaraknya. Hal ini sebenarnya tujuan dasarnya adalah bahwa ketika kita melubang dengan kalau di dalam teoritis adalah menguap supaya zat yang kurang baik bagi tanaman itu bisa menguap dan terjadi perbaikan struktur tanah melalui pemupukan lubang. Dolomit dan rock fosfat ini merupakan pupuk yang terbuat dari batuan, sehingga dicampur juga tidak ada masalah. Secara prinsip tidak ada masalah. Sehingga sama-sama terbuat dari batuan, maka bisa dicampur menjadi satu. Dan idealnya berapa sih jeda waktunya? Bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Namun hal ini dilakukan ketika ketika kondisinya adalah memungkinkan. Tapi kalau seandainya kondisinya tidak memungkinkan, sebagai contoh kok yang tidak memungkinkan adalah daerah-daerah di daerah pasang surut ataukah gambut yang dalam kondisi airnya sering meluap. Ini jeda waktu itu sering terabaikan. Bahkan kita tidak pakai jeda waktu antara pemupukan lubang, pembuatan lubang, pemupukan dan penanaman tidak berjeda. Jadi ini juga banyak yang bertanya, Pak Pendi, apakah boleh kelapa sawit yang lubang kelapa sawit itu menanam itu lubangnya pas dibuat lubangnya, di situ ditanam dan di situ dipupuk, apakah pengaruh? Jawabannya juga tidak berpengaruh. Lah, yang menjadi catatan dari The Brondol sendiri adalah ketika yang mencampur dalam jumlah kalau dolomit sama rock fosfatnya sih saya kira tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita nanam di gambut dengan CuSO4-nya. CuSO4 dengan kadar Cu-nya hampir 25%, ketika rekomendasinya adalah 15 gram, ya 15 gram. Jangan sampai rekomendasi 15 gram diberikan sampai 50 gram, bahkan 100 gram. Maka akan menjadi faktor malah justru akan mempengaruhi daerah perakaran tanaman kelapa sawit yang kita tanam, justru malah akan mati. Ini beberapa kasus malah sampai taraf mati. Sehingga sangat tidak direkomendasikan untuk melebihi dari 15 gram. Nah, pertanyaan selanjutnya mesti berkaitan dengan pemupukan lubang. Pak Pendi, dulu saya menanam lupa. Menanam itu lupa tidak dikasih rock fosfat dan dolomit. Ataupun lupa adalah dari salah satu jenis pupuk ini sendiri. Apakah boleh ditambahkan di atasnya? Jawabannya ya boleh-boleh saja ditaburkan di atasnya. Tapi ketika ditaburkan di atasnya, kita tidak menerima
kebaikan dari salah satu fungsi rock fosfat dan dolomit untuk di lubang tanam, yaitu adalah memperbaiki struktur tanah itu sendiri. Sehingga lebih bagus adalah di dalam proses penanaman kelapa sawit, perencanaan akan menjadi sangat penting. Sehingga ketika sahabat The Brondol mau menanam kelapa sawit, maka perencanaan berapa sih kebutuhan rock fosfat, berapa kebutuhan dolomit, diuntil dulu. Ini akan jauh lebih akan memberikan sebuah kualitas penanaman yang akan jauh lebih baik dibandingkan misalnya langsung ditanam langsung pakai karung ke sana atau bahkan tidak diberikan pupuk. Sehingga perangsangan akar di dalam lubang tanam kelapa sawit yang kita lakukan itu tidak terjadi dengan sangat baik. Sehingga sahabat The Brondol semuanya ingat bahwa lubang tanam yang ideal adalah 60 kali 60 kali 60 cm, lebar ini segitiga 60 cm. Sehingga kalau pengen untuk kualitas penanamannya akan jauh lebih baik, maka menggunakan lubang standar 60 kemudian ditebarkan pada dinding dan lantai yang dijeda waktu 2 minggu sampai 1 bulan jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya langsung di situ menanam, di situ melubang, di situ ditebar, dan disitulah dilakukan penanaman kelapa sawit. Maka ya jawabannya apakah berpengaruh nyata terhadap apakah tidak apa-apa sawitnya, jawabannya ya nggak apa-apa, itu saja. Tapi jangan sampai kita menambahkan dolomit yang terlupa di atasnya sendiri yang berdekatan dengan pemupukan lain. Karena bahwa pemupukan di tanaman baru ini dimulai adalah 1 bulan setelah penanaman di lapangan, yaitu dengan menggunakan urea 100 gram. Sehingga kalau misalnya urea ketemu dolomit terlalu dekat, maka resiko penguapan urea ini akan besar. Kita akan rugi di penguapannya. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia, dan semoga ini menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.